Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat atau menyaksikan seorang bapak-bapak yang memberikan penjelasan secara tuntas kepada orang-orang yang mengutuk Israel. Ada beberapa orang atau tokoh yang secara terang-terangan mereka mengutuk Israel, dan juga ada tokoh yang memuji serangan Hamas terhadap Israel. Tokoh ini mengemukakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel merupakan tindakan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, bapak-bapak ini mengatakan Hamas yang memulai duluan. Lalu ketika Israel membalas, mengapa Israel yang dikutuk? Nah, ini satu pertanyaan kita terhadap orang-orang tertentu yang mengutuk Israel. Kalau mau fair, ya, Anda juga mengutuk Hamas. Ya, bukan hanya Israel yang Anda kutuk, tetapi Anda juga mengutuk perbuatan Hamas yang memulai peperangan duluan. Oleh karenanya, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Itu suatu tindakan yang luar biasa, menghasilkan untuk kebebasan dan juga kemerdekaan. Merencanakan itu luar biasa rahasianya yang diketahui oleh Israel. Jarang terjadi. Berani, cermat sekali, dan caranya luar. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Serangan Israel kepada Palestina yang menghabisi orang Palestina. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, ikhwanunal muslimin di Palestina, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina, sebab itu menjangga, mengganggu kedamaian dan ketentraman. Kalau saya perhatikan, saudara, orang-orang kebanyakan tidak paham akan Israel, termasuk Indonesia. Mereka tidak paham. Perang ini terjadi apa tidak kalau Hamas tidak nyerang duluan? Tidak akan terjadi, saudara. Jadi kalau begitu yang bikin gara-gara siapa? Pakai logika ya, saudara. Kita main logika berpikir. Kita punya nalar, ya. Jangan ngaco. Hamas menyerang duluan. Ketika dibales, Israelnya dikutukin. Wajar nggak gaya berpikirnya itu, saudara? Tidak wajar. Aneh sekali, saudara. Justru yang jadi korban malah dikutuki. Ini luar biasa, gaya berpikirnya terbalik, saudara. Ya kalau mereka tidak percaya Bapak Yahweh Yesua, mungkin saya maklum. Loh, ini kalau orang yang katanya ngaku punya akar iman dari Israel, tapi ikut ngutukin, cilaka banget, saudara. Kitab suci mengatakan siapa yang mengutuk akan terkena kutuk, tapi siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Kita nggak usah bicara dan masuk ke ranah politik. Ini bukan masalah politik, tapi ini ajaran dari Tuhan bahwa kita diciptakan, dijadikan Tuhan mulut kita untuk bicara hal-hal yang baik, bukan bermulut kotor. Coba kita pakai gaya berpikir yang nalar, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kembali saya katakan, banyak orang yang tidak paham tentang
Israel. Dianggap kalau orang Israel itu jahat kabeh, saudara. Semua jahat semua. Ada nggak orang Israel yang berhati baik? Oh, sangat banyak, saudara. Nggak usah itulah, kita bicara kabalah. Kalau saya bicara kabalah, orang akan berkata, oh itu satanik itu. Loh, Anda tahu nggak kabalah itu apa? Saya pernah pergi ke kampung kabalah yang disebut kampung Sefat. 2 kali kami ke sono. Kita belajar. Dan ternyata mereka tidak pernah satu kali pun mengagungkan setan. Bahkan mereka mengagungkan Bapak Yahweh, saudara. Walaupun mereka belum berani untuk menyebut namanya. Jadi ayolah kita mulai belajar berpikir yang baik, saudara. Makanya saya beri tema pagi ini, kok bisa sih? Kenapa kok bisa? Yang jadi korban dikutukin. Saya kasih tahu, Tuhan jadikan mulut kita bukan punya mulut kotor. Yang keluarnya hanya sumpah serapah. Bahkan kadangkala kita tidak tahu berita yang sebenarnya. Di luaran ini kan berita yang muncul kan liar sekali. Ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Lah kita ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip. Tuhan jadikan mulut kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada berkat. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita berdoa memberkati Palestina? Boleh. Kenapa? Karena mereka juga butuh diselamatkan. Kita doakan supaya mereka mengerti kebenaran. Karena orang Israelnya sendiri kadang banyak yang tidak ngerti kebenaran. Nah, sekarang kita akan lihat apa sebenarnya konsep yang ada dalam pikiran mereka. Kenapa kok mereka sampai minta Netanyahu mundur? Kemudian bendera Israel dibakar. Mereka teriak-teriak membela Palestina. Nah, itu saja kan sudah membuktikan bahwa tidak semua orang Israel itu membenci Palestina. Ya toh, saudara? Pakai logika kita berpikir. Jangan berpikir pakai logika terbalik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa alasan mereka? Yang pertama, mereka sejak Israel menjadi merdeka tahun 1948. Itu sebetulnya orang-orang Israel, khususnya Yahudi Ortodok, mereka itu tidak suka. Loh, tidak sukanya karena apa? Karena sistemnya itu berubah. Dari sistem kerajaan berubah menjadi sistem presidensial. Menurut mereka itu tidak sesuai dengan Torah. Jadi mereka menolak sistem pemerintahan yang ada. Mereka, yang kedua, mereka itu intinya dari dulu menghendaki bukan sistem presidensial, tetapi mereka menghendaki sistem kerajaan. Karena mereka berpikir Torah nggak ada sistem presiden, nggak ada, adanya kerajaan, saudara. Dan yang ketiga, mereka itu masih merindukan kedatangan Mesias. Dan Mesias yang benar menurut mereka adalah yang mendamaikan Israel dengan negara-negara yang lain. Sementara mereka tidak menerima Yeshua, karena Yeshua faktanya dengan mudah bisa disalib, dengan mudah bisa dihina, dicaci maki, tidak pernah ada perlawanan sama sekali. Sedangkan mereka berpikir seharusnya
kalau memang Yeshua itu adalah Mesias, bebaskan kami dari sistem penjajahan Romawi. Sampai di sini Bapak Ibu bisa tangkap. Yang keempat, bagi mereka Yeshua bukanlah Mesias karena dia tidak mendirikan kerajaan Israel. Mereka tidak percaya dan tutup mata dan tidak mau mengakui bahwa Yeshua faktanya sudah bangkit dari kematian. Bahkan akibat dari berita bohong yang disebarluaskan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, mereka lebih percaya pada institusi ketimbang percaya kepada sebuah fakta bahwa Yeshua itu memang sudah bangkit. Sekarang yang kelima, sistem pemerintahan menurut mereka itu sangat mengganggu untuk kedatangan Mesias. Jadi bagi mereka inilah saatnya kita berdemo supaya sistemik negara ini berubah menjadi kerajaan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekali lagi saya katakan, banyak orang-orang Indo atau Indonesia, bahkan orang-orang Kristen yang tidak paham tentang Israel, yang sebetulnya orang Israel itu adalah cinta damai. Memang kita harus akui ada banyak sekali orang-orang, khususnya dalam kelompoknya si mata satu, mereka akan menguasai dunia ini. Tapi sangat banyak orang-orang Israel yang cinta damai. Kemarin ada orang yang menunjukkan kepada saya, Pak Lukas, itu orang-orang Yahudi bagaimana sih? Ada orang Kristen bawa salib diludahi katanya. Saudara lihat videonya kan? Itu viral, saudara. Saya jawabnya gampang. Pada masa itu adalah masa hari raya orang Yahudi, 7 hari raya. Lah mereka masih merayakan 7 hari raya kok bawa salib, saudara. Itu kan podo wae nantang. Itu kan sama saja penghinaan. Sementara orang Yahudi sendiri tidak menerima salib itu sebagai simbolnya mereka. Simbolnya mereka itu ya menorah. Ya kalau lewat-lewat aja mereka pasti akan tenang, saudara. Tapi kalau bawa salib kan kayak nantang gitu loh. Ya jangan salahkan mereka kalau mereka meludahi. Loh, mereka masih merayakan hari raya kok. Sama seperti kita waktu merayakan perayaan 7 hari raya. Kemudian ada orang yang ganggu pakai simbol-simbol lain. Apakah kita bilang, oh ya silakan, enggak apa-apa. Silakan. Ya nggak bisa begitu, saudara. Jadi kita mesti harus berpikir secara realistis. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Dan sekali lagi saya katakan, kita harus berhati-hati dengan berita-berita yang beredar secara liar. Sebaiknya jangan ikut-ikutan memihak siapapun. Apalagi sampai ikut-ikutan mengutuki Israel. Justru kita harus berdoa memberkati Israel. Saya nggak peduli orang suka nggak suka, emang gua pikirin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang saya akan kasih tahu kepada saudara dasarnya apa kok saya berani mengatakan bahwa orang Israel itu sebetulnya pingin sistem negaranya itu adalah sistem kerajaan, bukan sistem presidensial. Kalau saya perhatikan dari kitab suci, maka di situ kita diberitahu kesalahpahaman orang Israel tentang Mesias itu sudah ada dari dulu. Intinya adalah mereka berpikir yang namanya Mesias itu ya mereka berani berperang melawan penjajah. Masuk Mesias kok dipukulin ya diem. Masuk Mesias diludahi, disalib ya diem. Mesias macam apa itu?
Itu yang ada di pikiran mereka. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang baik, komentar yang membangun, serta komentar yang memberi edukasi kepada kita semua. Teman-teman, dalam peristiwa antara Israel dan Palestina ada beberapa orang yang mengutuk, bahkan seorang tokoh yang mengutuk Israel, dan juga ada yang memuji serangan Hamas. Nah, Hamas yang memulai duluan, lalu ketika Israel membalas balasan dari Hamas, kok Israel yang dikutuk? Ini sama sekali logika yang tidak nyambung. Hamas yang memulai penyerangan duluan, korban berjatuhan pada 7 Oktober lalu, kurang lebih 1.400 korban dari Israel. Lalu para pemimpin Indonesia mengabaikan hal ini. Bahkan ada yang memuji serangan Hamas. Ia mengatakan serangan Hamas yang sungguh luar biasa, dan serangan itu sebagai bentuk tindakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Lucu memang, Hamas yang didukung. Nah teman-teman, saya setuju apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi yang mengatakan bahwa lidah dan kata-kata kita dipakai untuk memberkati, bukan sumpah serapah. Ya, itu sebabnya dalam Efesus 4 ayat 29 di sana dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata serapah, kata-kata kutuk terhadap negara Israel dan Palestina. Tidak perlu. Jadi bibir dan lidah kita ini, Alkitab mengatakan kita harus memakainya untuk memberkati. Kita harus menggunakannya untuk mengeluarkan kata-kata yang memberikan berkat terhadap orang lain. Jadi kita memakai perkataan lidah kita ini untuk membangun, supaya bila orang mendengarkan perkataan kita, mereka mengalami berkat atau mereka beroleh kasih karunia terkait dengan ucapan kita. Jadi di dalam beberapa tokoh yang sedang viral, yang secara terang-terangan mereka mengucapkan sumpah serapah dan kutuk terhadap bangsa atau negara Israel. Kemudian Israel adalah umat pilihan Allah, dan Allah telah berjanji kepada Israel bahwa bangsa-bangsa takluk kepadamu dan suku-suku bangsa sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu sujud kepadamu. Jadi inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa-bangsa takluk kepada bangsa Israel. Bangsa-bangsa akan sujud kepada bangsa Israel. Jadi siapa yang mengutuk engkau, maka terkutuklah dia. Siapa yang memberkati engkau, berkatilah ia. Ya. Jadi inilah janji Allah kepada bangsa Israel, bangsa pilihan dan umat pilihan Allah. Inilah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami. Jangan sekali-sekali kita mengutuk, jangan sekali-sekali kita menyumpahi bangsa ini, karena Allah sudah berjanji kepada mereka, siapa yang mengutuk engkau, maka terkutuklah dia. Siapa yang memberkati engkau, terberkatilah ia. Dan janji Allah ini kepada Israel adalah janji yang mutlak. Ya. Jadi inilah janji Allah kepada Israel. Kita tidak kompromi dan pro kepada Israel, apa yang menjadi permasalahan kedua negara ini. Kemudian kita tidak kompromi dan pro kepada Palestina juga. Namun yang perlu
diperhatikan oleh bangsa Indonesia, yang perlu digarisbawahi oleh bangsa Indonesia, jangan sekali-sekali mengutuk bangsa Israel. Jangan sekali-sekali mengutuk Israel, sebab engkau mengutuk bangsa ini, engkau pasti dikutuk. Jadi kepada tokoh-tokoh yang terhormat yang sudah terlanjur mengutuk bangsa Israel, minta ampun kepada Tuhan supaya Indonesia tidak dikutuk oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita tidak mau Indonesia dikutuk. Kiranya Indonesia lepas dari kutuk dan Indonesia senantiasa negara yang memiliki damai dan sukacita. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.